Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, adik-adik sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari kita beriktikaf di rumah Allah ini menunggu tibanya waktu salat Isya, mari kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Kita mengambil pelajaran dan teladan dari sosok pribadi yang teragung di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita masih membahas beberapa hal terkait dengan peristiwa kelahiran beliau, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas beberapa hal terkait dengan karakteristik masyarakat Arab, khususnya orang-orang yang tinggal di Mekah yang kita kenal dengan suku Quraisy, ya. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pada saat itu dikenal sebagai orang-orang yang senang berkelahi, bertengkar. Selain mereka menyembah berhala, mereka juga senang minum minuman keras, mereka berzina dan lain sebagainya. Dan bahkan ada perbuatan-perbuatan yang pada hari ini jika kita pikir dengan akal kita, itu sulit kita terima. Di antaranya bagaimana mereka melakukan pernikahan. Sudah pernah kita bahas bahwa di antara bentuk pernikahan orang-orang jahiliyah pada saat itu, ada di antara para suami yang menyuruh istrinya untuk tidur dengan lelaki lain, sampai kemudian istrinya itu mengandung anak, dan kemudian anak itu diklaim sebagai anak kandungnya. Dan di antara orang-orang yang seperti itu pernah kita bahas di dalam surah Al-Qalam. Yang di dalam surah Al-Qalam ini mulai dari ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamin manna'il lil khairi mu'tadin atsim mutullim ba'da dzalika zanim." Ada yang mengatakan orang yang disebutkan di dalam surah Al-Qalam ini adalah seseorang yang bernama Walid bin Mughirah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyebutkan kejelekan-kejelekan dari Walid bin Mughirah ini ketika dia berusaha untuk mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Qur'an menyebutkan Walid bin Mughirah ini sebagai orang yang suka berdusta. Kemudian waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ini keras perangainya. Kemudian dikatakan lagi halafim mahin, banyak bersumpah,
kemudian suka menghina orang, suka memaki, hammazim masya'im binamin, kemudian dia suka menyebar berita-berita bohong untuk mengadu domba orang, ya, namimah. Sampai kemudian di ayat ke-13 dikatakan mutullim ba'da dzalika zanim. Di antara makna zanim itu adalah orang yang mengaku-ngaku anak seseorang. Jadi Al-Quran mengatakan Walid ini bukan anak Mughirah. Mughirah itu salah satu pembesar dalam suku Quraisy. Tapi Al-Quran mengatakan Walid ini bukan anak Mughirah. Dan ketika mengetahui bahwa Al-Quran mengatakan dia bukan anak Mughirah, hanya mengaku-ngaku saja anak Mughirah, maka kemudian Walid bin Mughirah ini mendatangi ibunya dan mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad mengatakan aku bukan anak Mughirah. Walid mengatakan tidak mungkin seorang Muhammad itu berbohong. Maka jelaskan kepadaku siapa ayahku sebenarnya, atau engkau akan kubunuh. Walid mengancam ibunya. Barulah kemudian si ibu ini mengatakan benar, sesungguhnya engkau bukan anak Mughirah. Jadi Mughirah ini pembesar tapi tidak punya anak karena satu dan lain hal, Hananu. Dan pada saat itu jangankan tidak punya anak perempuan saja itu menjadi aib bagi orang-orang Arab. Padahal apa salah anak perempuan? Tidak ada salah. Tapi bagi mereka itu aib. Sehingga mereka membunuh anak perempuan itu hidup. Nah, untuk menutupi rasa malunya, maka Mughirah menyuruh istrinya ini, ibu dari si Walid ini, untuk tidur dengan laki-laki lain. Tidur dengan seorang penggembala sampai kemudian lahirlah anak, dan anak itu diklaim sebagai anak Mughirah, namanya Walid, sehingga orang mengenalnya sebagai Walid bin Mughirah. Ya, ini merupakan salah satu bentuk bukti kebenaran Al-Quran. Tidak ada yang tahu bahwa si perempuan ini tidur dengan orang lain kecuali dia, sang penggembala Demah Mughirah. Tapi Al-Quran membongkar rahasia ini. Tapi yang namanya orang sudah diliputi dengan kedengkian dan kesombongan, bukti kebenaran itu tak kunjung membuat Walid bin Mughirah ini beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian di samping perbuatan-perbuatan tercela tadi itu, berzina, minum khamar, berjudi, mereka ini juga terkenal sangat fanatik dengan suku atau kabilahnya. Mereka akan menganggap kabilah mereka adalah kabilah yang paling hebat, kabilah yang paling keren kalau bahasa kita. Jadi mereka sampai punya ungkapan, kalau dia itu orang dari satu kabilah dengan kita, maka belalah dia walaupun dia salah. Masalah salah benar itu urusan lain. Pokoknya dia orang kita. Nya orang kampung danyo. Nah, jadi kalau pada hari ini kita punya tabiat seperti itu, yang penting sabo kampung. Masalah betul hana betul nya urusan lain. Yang penting sabo kampung, tabilai le. Itu mirip-mirip sama karakter jahiliyah. Fanatik terhadap keluarga, fanatik terhadap kesukuan. Walaupun nanti fanatik mereka ini terhadap kabilah mereka ini itu juga menguntungkan bagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW nanti berdakwah di tengah-tengah suku Quraisy, dan pada saat itu ada begitu banyak orang yang menentang dakwah beliau, maka salah satu yang membela beliau siapa? Kabilah beliau, yaitu Bani Hashim. Walaupun di dalam Bani Hashim itu tidak semuanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengatakan bahwa Muhammad ini adalah anggota keluarga kita, harus kita bela, tidak boleh dia dicemooh. Contohnya begitu, ya. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita masuk ya kepada peristiwa-peristiwa kelahiran beliau. Yang pertama, kita perlu mengenal dulu nasab beliau, garis keturunan beliau. Ini kita nggak baca sampai ke Nabi Ibrahim ya, apalagi sampai kepada Nabi Adam, panjang. Beliau lahir memiliki seorang ayah bernama Abdullah. Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu. Hashim, tadi kita mendengar istilah Bani Hashim. Ya.
Kalau dari sebelah ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Kita berhenti di situ dulu. Siapa Zuhrah ini? Siapa Hashim ini? Hasim dan Zuhrah inilah yang kemudian kita kenal dengan kabilah itu. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Zuhrah, ada kabilah Bani Taim, ada kabilah Bani Adi, ada kabilah Bani Umayyah, ada kabilah Bani apa lagi? Bani Makhzum. Kabilah itu kalau seperti saudara-saudara kita di Sumatera Utara, kabilah itu seperti marga nanti. Marga. Ada Nasution, ada Harahap. Nah, itu kabilah dia. Nah, kabilah ini di suku Quraisy itu ada kabilah besar, ada kabilah kecil. Maka nanti ada kabilah yang dianggap kabilah yang terpandang. Makanya nanti ketika Nabi SAW berdakwah, ada di antara para sahabat yang betul-betul disiksa, gitu. Dipukul, disiksa, diolok-olok, ya kan? Kenapa? Karena mereka ini bukan berasal dari kabilah besar. Jadi kalau mereka dipukul, siapa yang mau bantu? Contoh misalkan Habab bin Arat itu pernah disiksa dengan cara ditelungkupkan badannya dan kemudian di atas punggungnya itu ditaruh bara api. Atau Sumayyah, keluarga Yasir, ya. Yasir dibunuh dengan cara diikat tangannya ke satu kuda, tangan yang lain di kuda yang lain, kakinya diikat dengan kuda yang lain sampai kuda ini berlari dalam arah berlawanan sehingga putus tangan dan kakinya. Sumayyah ditusuk dari kemaluan sampai ke mulut. Kenapa bisa diperlakukan seperti itu? Karena orang-orang ini bukan berasal dari kabilah besar. Tapi coba kita perhatikan ketika Utsman bin Affan masuk Islam, siapa yang berani pukul Utsman? Karena Utsman berasal dari kabilah Bani Umayyah, itu kabilah besar, nggak ada yang berani diganggu. Sempat diganggu Utsman, yang lain maju. Termasuk Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah Bani Hashim. Bani Hashim ini juga kabilah terpandang. Bahkan kabilah Bani Hashim ini dikenal sebagai kabilah kalau ada di antara anggota keluarganya dibunuh, itu darah dibalas darah. Jangan coba-coba, walaupun Muhammad ini dianggap sebagai orang yang membawa ajaran baru di tengah-tengah mereka, tapi hubungan kekeluargaan itu kuat sekali, ya. Nah, sukunya suku Quraisy. Tapi dalam suku Quraisy itu ada kabilah-kabilah lagi, itu yang disebut dengan marga. Kalau hari ini siapa yang kita ada marga? Baswedan misalkan, ya. Smith, apa lagi? Assegaf, ya, Al-Jufri, Syihab. Nah, itu juga marga. Basalama, ya, dan lain sebagainya, itu marga. Ya, persislah seperti marga yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara atau di Minang, ya, ada Caniago macam-macam. Nah, itu kabilah. Nah, suku Quraisy ini sendiri merupakan suku yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Jadi yang pertama, Nabi SAW mengatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Jadi semua orang-orang Quraisy ini nanti akan hulunya kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang pertama menempati Mekah, ya kan, membawa Hajar dan Ismail. Jadi semua ini nanti mereka akan hulunya itu ke Ismail. Nah, Ismail ini punya keturunan namanya Kinanah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan kemudian memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Quraisy ini siapa? Quraisy ini lakap atau sebutan dari seseorang yang bernama Fihr bin Malik. Nanti kalau kita lihat keturunan Nabi SAW, kalau kita baca Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Nah, Fihr bin Malik inilah yang disebut dengan Quraisy. Itulah dia suku Quraisy. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim, memilih Hashim dari Quraisy. Dari sekian banyak kabilah yang ada di dalam suku Quraisy itu, Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku di antara keturunan
Bani Hashim. Ya. Jadi ini adalah garis keturunan terbaik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik di setiap kurun. Dan aku lahir dari pernikahan. Jadi garis keturunan Nabi dari ayahnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada satupun di antara garis keturunan itu yang berzina, tidak ada. Semuanya menikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga nasab beliau. Tidak ada garis keturunan beliau itu yang melakukan perbuatan yang tercela, ya, berzina dan sebagainya. Nah, suku Quraisy ini apa kelebihannya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada suku Quraisy melebihi suku-suku yang lain. Quraisy ini kan nanti orang Arab ya. Maka kalau kita melihat Bani Israel juga ada suku kan? Berapa suku Bani Israel? Ada 12. Pernah kita mendengar ayat ke-60 di dalam surah Al-Baqarah kan? Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Ketika Nabi Musa dan kaumnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dan kemudian mereka meminta air. Maka kemudian Nabi Musa berdoa meminta air. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkat ke batu. Apa yang terjadi? Keluar mata air. Berapa mata airnya? 12. Nah, 12 itu adalah suku dari Bani Israel. 12 itu dari mana? Itulah dia keturunan Yakub. Anak Nabi Yakub ada berapa? Ada 12, ya. Termasuk Yusuf di situ. Nah, 12 inilah yang kemudian berkembang biak menjadi suku-suku. Ada suku Lawi, ya. Nanti Nabi Musa itu dari suku Lawi, ada nabi yang lain dari suku macam-macam lah gitu. Nah, Bani Israel itu ada 12 suku. Nah, Arab sendiri banyak suku. Dan di antara suku-suku itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada suku Quraisy. Kita tahu bahwa nabi akhir zaman ini tidak lagi Allah pilih dari Bani Israel. Nah, Allah pilih lagi. Allah kehendaki dia muncul dari Bani Arab, dari orang Arab. Nah, di antara orang-orang Arab ini ada suku Quraisy. Yang pertama tentu saja kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy ini adalah di dalam suku Quraisy itu Allah pilih seseorang yang diberikan tugas kerasulan. Itu kemuliaan, Pak. Saya teringat dulu ketika saya kecil-kecil, entah saya waktu SD, ketika Presiden Soeharto mengumumkan kabinet, ya, susunan menteri. Ternyata pada saat itu dipilihlah orang Aceh jadi menteri, Pak Ibrahim Hasan, jadi menteri pertanian, ya, merangkap kepala Bulog. Oh, nak tahu bilang bangganya orang Aceh, kan asidra orang Aceh jadi ke menteri. Padahal cuma satu. Tapi ada satu menteri dari suku Aceh itu sudah membuat kita bangga. Konon lagi kalau kemudian di dalam suku kita itu ada seseorang yang Allah pilih menjadi nabi. Nah, suku Quraisy Allah pilih. Di dalamnya itu ada seorang laki-laki yang Allah pilih sebagai nabi. Dan bukan hanya nabi, rasul, bukannya rasul, tapi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan para rasul, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Itu kelebihan yang tidak Allah berikan kepada suku-suku lain, yang tidak Allah berikan kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian apalagi kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy? Allah selamatkan mereka dari pembantaian Abrahah. Suku Quraisy ini tinggal di Mekah, mereka menjaga Ka'bah. Kita tahu bahwa pernah terjadi Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah selamatkan mereka. Kemudian juga kepada orang-orang Quraisy ini, setelah nanti Nabi wafat, Allah berikan kepada mereka mandat kepemimpinan. Maka kalau kita melihat Khulafaur Rasyidin pasca wafatnya Nabi, Abu Bakar wafat diganti dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat diganti dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Keempat-empatnya ini dari suku apa? Quraisy. Ya, cuman beda kabilah saja. Abu Bakar itu berasal dari kabilah Bani Taim. Umar bin Khattab itu berasal dari kabilah Bani Adi. Utsman bin Affan itu berasal dari kabilah
Bani Umayyah. Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti pada akhir zaman muncul Imam Mahdi dari mana? Suku Quraisy juga. Jadi amanah kepemimpinan itu, mandat kepemimpinan umat itu Allah berikan kepada suku Quraisy. Ya. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ini, orang-orang Quraisy ini menjadi orang-orang yang melayani tamu-tamu Allah yang pergi haji, memberikan minum kepada orang yang berhaji dan lain sebagainya. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memilih salah seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang nabi. Nah, kemudian dalam satu riwayat dikatakan Nabi ini merupakan anak dari dua orang yang disembelih. Anak dari dua orang yang disembelih. Siapa yang disembelih itu? Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dalam rangka memenuhi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail. Ketika lulus ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengganti Ismail dengan seekor kibas. Nah, satu lagi gimana? Satu lagi itulah dia Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada suatu hari, jadi Abdul Muthalib ini pada awalnya itu dikaruniai banyak anak perempuan. Tapi ternyata seperti kita katakan tadi, Pak, keluarga pada saat itu di tengah-tengah suku Quraisy itu dianggap keluarga yang kuat, disegani kalau anaknya laki-laki. Kalau perempuan itu nggak dianggap itu. Sementara pada saat itu Abdul Muthalib itu dominan anaknya perempuan ya. Sampai kemudian pada satu ketika Abdul Muthalib ini bernazar. Jadi pada saat itu juga mereka sudah mengenal istilah nazar. Kalau beliau ini dikaruniai anak 10, maka salah satunya akan disembelih. Lahirlah anak laki-laki sampai 10, maka ditunaikanlah nazar itu. Nah, bagaimana ditunaikan nazar itu? Diundi. Nah, setiap kali diundi yang muncul adalah nama Abdullah. Maka kemudian Abdul Muthalib pun menunaikan nazarnya. Nah, ketika hendak menyembelih Abdullah, maka orang-orang pada saat itu mengatakan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyembelih Abdullah? Nah, sehingga pada saat itu dicarilah cara. Bagaimana caranya agar Abdullah ini tidak disembelih? Lantas bagaimana? Nah, ketika diundi muncul nama Abdullah, maka beliau ini akan diganti dengan 10 ekor unta. Ketika diundi lagi muncul lagi nama Abdullah, diganti lagi dengan 10 ekor unta. Sampai kemudian untanya 100 ekor. Ya, baru kemudian tidak muncul lagi. Jadi Abdullah ini tidak disembelih. Jadi itu maksud bahwa beliau ini adalah keturunan dari dua orang laki-laki yang hendak disembelih, yaitu ayahnya sendiri Abdullah, dan yang kedua adalah nenek moyangnya Ismail alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Mekah sudah kita ketahui tadi bahwa ini tempat orang-orang yang jahiliyah ya. Nah, mungkin diantara kita muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Mekah sebagai tempat dibangkitkannya seorang laki-laki yang menjadi nabi akhir zaman? Jawabannya apa? Jawabannya ada di dalam surah Al-An'am ayat 124. Jawabannya sederhana. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui di mana tempat yang Dia pilih sebagai tempat diturunkannya risalah. Selesai itu. Allah itu punya kuasa, Allah punya wewenang. Allah bisa mengutus nabi di setiap negara, Allah bisa. Tapi Allah berkehendak untuk nabi akhir zaman ini Allah pilih Mekah. Jadi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus punya satu prinsip, dan ini diajarkan di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat ke-23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Yang ditanya siapa? Kita. Jadi kita sebagai manusia
Tidak perlu bertanya kenapa Allah melarang ini, kenapa Allah memerintahkan itu. Yang ditanya siapa? Kita. Kenapa Allah menyuruh kita sholat 5 waktu, kenapa enggak 6 waktu, kenapa enggak 10 waktu? Allah enggak ditanya tentang suka-suka Allah Subhanahu wa taala, bahasa singkatnya begitu. Yang ditanya siapa? Kita. Tapi dengan keimanan kita meyakini bahwa setiap Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, di balik perintah itu ada kebaikan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka di balik larangan itu ada kebaikan. Nah, dengan keimanan itu dan keyakinan bahwa ada kebaikan di setiap perintah dan larangan, nah disitulah kemudian kita menggali hikmahnya. Apa hikmah Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu? Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak membangkitkan seorang laki-laki menjadi nabi akhir zaman, dipilih kota Mekah. Itu urusan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan wewenang kita. Tapi pasti ada hikmah mengapa Allah memilih Mekah. Kenapa enggak diambil laki-laki dari Cina misalkan? Bahkan kan orang Aceh. Kenapa enggak nabi akhir zaman itu orang Aceh? Atau enggak orang Malaysia? Kenapa orang Arab? Yang pertama jawabannya apa? Allah mengetahui, Allah berkuasa di mana Dia memilih tempat yang di sana Allah bangkitkan nabinya, utusannya. Tapi apa hikmahnya? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, walaupun orang Arab itu jahiliyah, wataknya keras, tapi bila dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, mereka ini relatif lurus, Pak. Misalkan kenapa nggak diambil orang Romawi misalkan? Orang Romawi itu sudah jahiliyah, mereka juga punya peradaban, mereka ada bilangnya berfilsafat ya. Maka orang-orang yang sudah mengaku dirinya pintar biasanya lebih susah untuk menerima kebenaran. Maka kalau kita melihat pihak yang paling dekat dengan Nabi, yang paling susah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi, Pak, udah kita bahas kemarin kan. Ciri-ciri Nabi itu sudah jelas tertulis di kitab-kitab mereka. Cirinya sudah detail sekali. Bahkan bukan saja ciri Nabi Muhammad, tapi ciri para sahabat pun diceritakan di dalam kitab-kitab mereka. Kan udah kita bahas bagaimana ketika seorang pendeta Sopronius yang menjaga kunci Baitul Maqdis, ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab, apa kata dia? Sesungguhnya di kitab kami itu tertulis bahwa kunci Baitul Maqdis ini akan kami serahkan kepada seorang laki-laki yang dia berjalan kaki, dan pada saat itu dia memakai pakaian yang di pakaian itu ada 17 tambalan. Sedetail itu, Pak, peristiwanya. Dan ketika Umar bin Khattab masuk ke Baitul Maqdis, pada saat itu Umar bin Khattab sedang berjalan kaki, sementara pelayannya Salim itu mengendarai unta atau mengendarai keledai, apapun lah hewan tunggangannya. Bayangkan sedetail itu ciri para sahabat Nabi diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Tapi ternyata mereka adalah orang yang paling sulit mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga nanti di akhir-akhir hidup beliau, di akhir-akhir hidup Nabi Muhammad SAW, itu terjadi perdebatan sengit antara beliau dengan ahli kitab yang lain. Siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka datang dari Yaman, orang-orang Najran ini. Itu sampai berdebat tentang Isa Al-Masih. Artinya apa? Mereka pintar, mereka adalah orang yang bisa membaca, bahkan mereka punya kitab, tapi justru mereka adalah orang yang paling sulit beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kedengkian. Jadi kedengkian itulah yang menutupi kebenaran untuk masuk ke dalam hati mereka. Nah, orang-orang Quraisy ini walaupun mereka jahiliyah, mereka tidak sampai ke sana. Kemudian yang kedua, hikmah yang berikutnya adalah orang-orang Quraisy ini warganya mayoritas itu buta huruf, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang laki-laki menjadi nabi di tengah-tengah kaum yang buta huruf? Mereka tidak bisa baca tulis.
Tapi tugas sang nabi ini membacakan ayat. Dia buta huruf. Tapi tugas nabi apa? Membacakan kitab kepada mereka. Seharusnya yang bisa membacakan kitab siapa? Orang yang bisa baca. Tapi nabi itu yatlu alaihim ayatuhu, ya, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diantara para sahabat sendiri itu tidak banyak yang bisa baca tulis. Paling ya Umar bin Khattab yang saya tahu, ya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, rata-rata mereka tidak bisa baca tulis. Apa hikmahnya? Ini sebagai sebuah bantahan fakta untuk membantah yang di kemudian hari ada orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad ini mengarang kitab. Nabi Muhammad ini mencontek, menduplikasi kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi sebelum beliau. Membantah itu. Dan di kemudian hari memang ada tuduhan itu. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa baca tulis bisa mengarang kitab? Bahkan yang beliau sampaikan kepada manusia pada saat itu kisah-kisah para nabi yang secara lokasi jauh. Misalkan bagaimana Nabi SAW menceritakan kisah Nabi Yusuf misalkan. Nabi Yusuf hidupnya di mana? Di Palestina. Berakhir di Mesir. Nabi tidak pernah pergi ke Mesir, tapi Nabi menceritakan bagaimana kondisi sosial masyarakat Mesir misalkan. Contoh misalkan kenapa ketika kita membaca surah Yusuf, pada saat itu Yusuf berada di Mesir, tapi kita tidak menemukan satu kata pun yang merujuk kepada pimpinan Mesir dengan kata Fir'aun. Coba cari, ada Fir'aun di situ. Pemimpin Mesir pada saat itu disebut apa? Malik. Nggak ada Fir'aun kan? Tapi ketika kita membaca kisah Nabi Musa, pemimpin Mesir itu siapa? Fir'aun. Gelar Fir'aun. Kenapa pada masa Nabi Yusuf disebut Malik bukan Fir'aun? Nah, kenapa kemudian pada masa Nabi Musa gelar pemimpin Mesir itu Fir'aun? Oh, itu juga ada sebabnya. Sementara Nabi SAW tidak pernah pergi ke Mesir. Tapi mengapa Nabi bisa menjelaskan, menceritakan cerita kisah Nabi Yusuf di Mesir dengan begitu akurat? Ya pasti itu karena wahyu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan dialog antara Nabi Yusuf dengan perempuan yang menggodanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam surah Yusuf, ya, rapat yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf. Sementara mereka hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Akurat sekali. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Sementara dia tidak pernah bisa membaca, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bantahan atas tuduhan sebagian orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah berikutnya apa? Hikmah berikutnya sebagai sebuah bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Fakta sejarah. Apa bukti kemukjizatan Al-Qur'an? Saya kasih ilustrasi, Pak. Misalkan pada hari ini saya dulu sekolah di SMA Modal Bangsa. Orang bilang SMA Modal Bangsa itu sekolah unggul. Iya, memang sekolah unggul. Tapi apakah Modal Bangsa itu sekolah terbaik? Enggak. Kenapa? Karena yang masuk di situ adalah orang-orang yang sudah dites. Urung tamangkenan cika carem. Jadi kalau misalkan Modal Bangsa itu anaknya berprestasi, ya memang wajar. Jadi sekolah yang baik itu siapa? Sekolah yang menerima anak paling bodoh, paling batat. Bisa dia didik menjadi anak yang hafiz Quran, berprestasi, itu baru dibilang sekolah terbaik. Andai saja, ini hikmah Pak ya, kalau kemudian Al-Quran ini muncul misalkan di Cina, memang di sana sudah maju, di Romawi memang Cina sudah maju. Tapi siapa yang kenal Abu Bakar? Siapa yang kenal Umar bin Khattab? Siapa yang kenal Utsman bin Affan? Siapa yang kenal orang-orang Quraisy pada saat itu? Enggak ada yang kenal. Siapa yang mau pergi ke Mekah? Enggak ada yang mau pergi.
Mekah itu daerah yang tandus, tidak ada apa-apa, tidak ada yang mau pergi. Tapi di kemudian hari orang-orang yang tidak pernah dikenal oleh penduduk dunia akhirnya dikenal, Pak. Contoh Umar bin Khattab. Bapak tahu kalau kita pernah mendengar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, benar ya? Yang menulisnya siapa? Michael H. Hart itu kan. Nomor 1 siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak tahu selain Nabi Muhammad SAW ada satu tokoh yang masuk ke dalam 100 tokoh itu siapa? Umar bin Khattab masuk situ, Pak. Tapi saya nggak ingat urutan keberapa. Kalau saya tidak salah urutan ke-21 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Umar bin Khattab. Dulu siapa yang kenal Umar bin Khattab itu? Hanya seorang preman, Pak. Harlan bahasanya. Siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal. Tidak ada yang mengakui kehebatan dan kecerdasan Umar bin Khattab. Tapi kenapa kemudian orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal akhirnya muncul memimpin dunia? Apa penyebabnya? Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah Islam. Islam yang membuat mereka tampil memimpin dunia. Tanpa Islam orang tidak akan mengenal Umar bin Khattab. Tanpa Islam orang tidak akan mengenal Utsman bin Affan. Jadi mereka menjadi orang-orang yang diperhitungkan di belantika kepemimpinan dunia itu karena Islam. Sekaligus juga ini memberikan pelajaran kepada kita, Pak, khususnya orang Aceh. Aceh juga sama sebenarnya. Kapan Aceh ini dikenal oleh dunia? Kapan? Sebelum Islam datang apa sesudah Islam datang? Bapak tahu nggak kerajaan sebelum Islam datang, kerajaan apa yang dikenal di Aceh ini? Ada yang kenal? Nggak tahu. Kapan orang mengenal Aceh? Ketika Islam sudah masuk. Jadi kita itu jaya dengan Islam, Pak. Sehingga menjadi aneh ketika sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang tidak dikenal di dunia kemudian mereka menjadi mulia, menjadi pemimpin dunia karena mereka Islam, menjalankan ajaran Islam. Tapi pada hari ini ada sebagian dari umat Islam justru mengambil kesimpulan kalau kita memegang teguh ajaran Islam kita akan menjadi umat terbelakang. Justru mereka lebih memilih untuk mencontoh negeri barat. Mereka menganggap barat itu modern, termasuk Aceh. Maka jangan pernah berharap Nanggro ini, negeri kita ini, negeri Aceh ini akan jaya kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang barat. Islamlah yang membuat Aceh ini dikenal. Nah, pertanyaannya, berapa lama orang-orang yang tadinya tidak dikenal, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia pada saat itu tiba-tiba kemudian muncul memimpin dunia? Berapa lama, Pak? Kita hitung saja. Nabi Muhammad SAW berdakwah hanya 23 tahun. Sudah ya? Digantikan dengan Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti dengan Umar. Umar wafat diganti dengan Utsman. Utsman wafat diganti dengan Ali. Berapa periode Khulafaur Rasyidin? Mulai dari Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib, 30 tahun. Totalnya 30 tambah 23, berapa? 53 tahun. Nah, kita lihat, Pak, pada masa Ali bin Abi Thalib, Islam sudah sampai mana? Kita ambil saja Umar bin Khattab, Pak, ya, pada masa Umar bin Khattab. Kenapa Abu Bakar nggak kita masukkan? Karena pada saat itu pada masa-masa apa namanya ya? Gejolak ya. Pertama, Nabi baru saja wafat. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku nabi palsu. Kemudian apalagi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi waktu itu konsentrasi Abu Bakar itu memang menstabilkan kondisi. Sehingga banyak perang Riddah, perang memerangi orang-orang yang murtad, perang Yamamah, perang memerangi Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya. Itu banyak, Pak, itu yang akhirnya percaya dengan Musailamah Al-Kadzab. Nah, pada masa Umar bin Khattab baru mulai ekspansi. Nah, pada masa Umar bin Khattab apa yang terjadi? Islam sudah sampai ke daerah paling barat benua Afrika, Maroko pada hari ini, Maghrib. Seluruh jazirah Arab itu sudah ditaklukkan. Kemudian Baitul Maqdis ditaklukkan, Pak. Bahkan Islam sudah sampai ke Persia. Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Utsman bin Affan, Islam sampai ke Eropa. Bahkan Islam sudah sampai ke India. Bahkan Islam sudah sampai ke Cina. Pada masa Ali juga sama. Bahkan konon ada yang mengatakan pada masa Ali Islam sudah sampai kemari. Seluas itu Islam, Pak, memimpin dunia dalam kurun waktu 53 tahun. Itu keajaiban, Pak. Romawi sama Yunani saja itu sama-sama negara kuat.
mereka berperang hampir 8 abad, itu mereka nggak bisa saling mengalahkan. Tapi tiba-tiba dua-duanya ditaklukkan oleh bangsa Arab yang sebelumnya tidak dikenal, tidak punya tentara seperti tentara Romawi dan Yunani. Apa itu semua, Pak? Itu bukti bahwa inilah dia kemukjizatan Al-Quran. Setiap orang yang mengikuti ajarannya dengan keteguhan, maka Allah akan memuliakan mereka. Sekaligus siapa saja yang meninggalkan ajaran Al-Quran ini, maka dia akan menjadi orang yang hina. Maka umat Islam tidak akan menjadi umat yang bermartabat kalau dia meninggalkan kitab yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada beda pendapat. Yang masyhur itu, yang populer adalah 12 Rabiul Awal, ya. Tahun berapa? Tahun gajah. Tidak ada nominal tahunnya. Kenapa tidak ada nominal tahunnya? Karena pada saat itu di Arab, ya, khususnya di Mekah ini, itu mereka hanya mengenal penanggalan tanggal dan bulan. Bulan sudah ada. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah itu sudah ada. Maka di dalam Al-Quran nanti dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Jadi mereka juga sudah mengenal bulan haram. Bulan haram ada 4 kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu sudah ada, Pak. Jadi mereka sudah mengenal nama bulan. Maka bulan kelahiran Nabi disebutkan Rabiul Awal. Tapi tahunnya tidak ada. Mereka belum punya penanggalan tahun. Tahun berapa? Beda sama Masehi. Patokan satunya itu kelahiran Nabi Isa. Salah satu pendapat. Nah, kapan kemudian baru ada penanggalan tahun itu? Nanti di zaman Umar bin Khattab. Dipilihlah peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 1 Hijriah, 2 Hijriah sampai hari ini 1447 Hijriah. Nah, sehingga dijadikanlah patokan nama tahun itu berdasarkan peristiwa besar pada tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah, rencana penghancuran Ka'bah oleh tentara Abrahah yang membawa gajah, kavalerinya gajah. Kalau di kita memang ada penanggalan tahun, tapi kita juga sebenarnya pakai prinsip-prinsip mereka juga, Pak. Makanya kalau kita lupa tahun berapa seseorang lahir atau tahun berapa seseorang nikah, patokannya apa? Biasanya peristiwa besar. Saya ingat dulu ayah saya kalau udah cerita keponakannya lahir kapan, nggak ingat tahun berapa, tapi itu pas DITI, ya, peristiwa besarnya DITI pada saat itu. Atau tahun 2004 tsunami, Segolam tsunami, puluh tsunami. Jadi patokannya tsunami, ya. Sekarang ada peristiwa besar di Aceh, banjir. Nyan sinyaknya lahir pajan. Omah anak tinggal le tahun baduk, tapi Segolam bencana banjir barulah. Oh, berarti Segolam tahun 2025. Jadi ada patokan peristiwa besar itu. Maka Nabi SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pas berarti kita lanjutkan insyaallah pasca bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.